وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط فنصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, mustami'in wal mustami'at, jamaah salat maghrib, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Al-Muhaddits Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-11 dari bab yang pertama, yakni masih tentang keikhlasan. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Yaman dan suku Daus di Yaman. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga ahlu sufa, yaitu orang-orang yang datang ke kota Madinah untuk belajar agama, tinggal dan tidur di pelataran Masjid Nabawi. Mereka datang ke kota Madinah itu bukan untuk melamar pekerjaan di kilang minyak atau di tambang nikel, tetapi mereka datang ke kota Madinah untuk belajar agama, untuk duduk bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka paham dan mereka mengerti bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu adalah
mengikuti agama atau tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis bahwasanya innal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham, sementara para nabi itu tidak mewariskan uang emas maupun uang perak, tidak mewariskan dinar maupun dirham. Intinya para nabi itu tidak mewariskan harta. Innama warathul ilma, mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadaha akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa yang mengambil ilmu agama itu, mengambil ilmu yang dibawa oleh para nabi itu, maka sungguh dia telah mengambil warisan para nabi yang banyak. Kalau orang di samping karena inilah maka para sahabat itu sangat paham tentang betapa pentingnya mempelajari ilmu agama, di mana orang-orang berlomba-lomba berebut harta warisan yang ditinggalkan dalam bentuk benda, tetapi para sahabat berlomba-lomba mengambil harta warisan para nabi, yaitu ilmu yang dibawa oleh mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah beberapa derajat. Maka para sahabat itu ketika mereka mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah untuk mempelajari ilmu agama. Istilahnya rihlah. Kalau orang-orang itu mereka merantau untuk mendapatkan dunia, tetapi para sahabat ini merantau untuk mendapatkan ilmu agama. Nah, mereka datang ke kota Madinah itu tidak punya keluarga. Ya, kalau dalam ilmu dunia saja orang merantau ke sebuah negeri tidak pikir ada keluarga di sana atau tidak ada. Yang penting dia tahu di sana ada peluang pekerjaan, penghasilannya bagus, dia akan ke sana tanpa pikir panjang. Nah, para sahabat ketika tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di kota Madinah dan mengikuti Rasulullah adalah satu-satunya jalan keselamatan, maka tanpa pikir panjang mereka langsung berangkat ke kota Madinah untuk duduk bermajelis dengan Rasulullah. Tidak pikir di sana nanti mau kerja apa, di sana nanti mau tinggal di mana, tidak. Datang dan tidur di masjid. Sampai-sampai di antara mereka itu ada salah seorang sahabat yang nama Abu Hurairah ini. Dan jumlah mereka itu kurang lebih sampai 60 orang yang datang ke kota Madinah untuk belajar agama, tidak ada tempat tinggal dan cuma tidur di masjid. Sampai 60 orang. Nah, Abu Hurairah ini punya kisah ya. Punya kisah yang menarik. Yaitu sebagaimana umumnya para sahabat, itu mereka punya iffah, punya harga diri. Mereka itu tidak suka meminta-minta.
Jadi kalau kecuali keadaan darurat baru mereka minta. Tapi selama tidak darurat itu biasanya mereka tidak minta. Punya iffah, punya harga diri, punya kehormatan diri, ya mereka jaga sebaik-baik mungkin. Kalau kita ini kadang-kadang ya mau bicara iffah diri itu hampir sudah nyaris tidak ada. Ya karena apa? Ya kadang-kadang kalau tahu teman rekan ya lagi berangkat ke Jakarta, kapan pulang? Oleh-olehnya dong. Nah ini minta, mengemis. Ya barangkali temannya lagi nggak ada uang, minta oleh-oleh. Ya, ini apa? Tidak jaga iffah, tidak punya kehormatan, tidak menjaga harga dirinya. Nah para sahabat ini tidak minta-minta, kebiasaan mereka itu tidak minta-minta, kecuali darurat. Sampai-sampai suatu ketika Abu Hurairah ini duduk-duduk di masjid, itu beliau lapar sudah. Beliau mau minta, ya tidak enak ya. Karena memang ada larangan Rasulullah untuk minta-minta ya. Dammul mas'alah, tercelanya minta-minta. Itu tapi lapar. Abu Hurairah berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa makan tanpa dia harus minta. Dia keluar dari masjid, duduk, tunggu-tunggu orang lewat. Karena orang Arab itu punya kebiasaan kalau kita cegat dia untuk cerita-cerita, ya kalau dia sudah rasa tertarik, ceritanya belum tuntas, dia ajak ke rumah. Dan kalau misalnya sampai di rumah, itu kebiasaan orang Arab, tidak ajak ngomong sampai kasih makan. Tapi kalau kita ini kadang-kadang ada orang datang belum apa-apa, kita ajak bicara sampai dia pulang, kita lupa kasih makan, lupa kasih minum. Ya, kadang-kadang ada orang dari jauh ya, dia ada haus-haus, kita sudah serang dia dengan berbagai macam pertanyaan, cerita, ngobrol ya. Ya sampai-sampai ya, kita lupa kasih dia makan, kasih dia minum. Begitu dia sudah pulang baru, maaf saya lupa kasih air. Oh sudah terlambat, orangnya kan gak mungkin, oh iya balik lagi minum dulu mau pergi. Gak mungkin ya. Jadi maka Abu Hurairah tunggu-tunggu kira-kira siapa yang datang supaya mau ajak bicara, dengan harapan nanti dia ajak ke rumah. Kalau dia ajak ke rumah dia kasih makan tanpa minta, begitu. Maka tidak lama kemudian muncul dari sana itu sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di hadapan Abu Hurairah ini bertanya, ya Abu Bakar, engkau tahu hadis ini? Saya lupa hadis ini nih bagaimana ya. Kata Abu Bakar, oh hadis itu mah saya tahu. Hadis itu tuh begini, berbicara tentang ini, keluarnya kapan ya, maksudnya ini. Oh begitu, iya. Sudah. Abu Bakar pergi, tidak aja ke rumah. Abu Hurairah pikir, oh dia kurang paham maksudnya. Tunggu lagi Abu Hurairah. Tidak lama kemudian muncul sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Begitu Umar bin Khattab sampai di hadapan Abu Hurairah melakukan hal yang sama. Cegat Umar, tanya, ya Umar, ini hadis bagaimana? Kata Umar, oh itu hadis itu demikian. Ya, maksudnya demikian. Saat munculnya hadis itu adalah karena peristiwa ini dan ini. Sudah paham. Ya sudah, kalau begitu saya jalan dulu. Ya, Umar pergi. Abu Hurairah makin hari makin lapar, makin lama makin lapar. Dia katakan mungkin ya dalam hatinya ya, mungkin Allah tidak takdirkan dua orang ini tahu saya punya maksud ini sebenarnya bukan mau tanya hadis. Tapi maksud saya ini supaya mau ajak bicara, supaya ajak ke rumah dan bisa keluar makanan. Ya. Itulah sahabat ya dalam menjaga harga diri. Kalau kita ini kadang-kadang lihat orang apa saja mata mau minta, mata begitu lihat mulut mau banting minta. Kalau belum minta tuh kayak belum sah. Ya, sampai-sampai kadang-kadang orang itu dia takut kasih taruh barang di luar.
Karena begitu nanti ada orang jalan lihat linggis, linggis satu dulu. Begitu jalan lihat ada orang punya nanas, nanasnya banyak, minta satu. Begitu. Jadi mata setiap lihat itu mau minta. Ini orang rakus. Ya. Kenapa tidak jaga harga diri? Ya. Tidak usah terlalu banyak meminta. Artinya mencukupkan diri dengan apa yang dia punyai. Kalau dia tidak punya sudah sabar, tahan. Kalau punya syukurlah. Kalau tidak ada uang ya beli, gitu aja. Tidak usah mulut terlalu banyak meminta. Kadang-kadang lihat ini minta, lihat itu minta. Sampai orang yang punya barang itu, aduh ini kita harus sembunyikan. Jangan-jangan orang minta habis. Ya. Nah, lebih parah lagi begitu lihat ambil tanpa minta. Nah ini lebih parah. Ya. Maka apa? Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ketika Abu Hurairah dalam keadaan sudah lemas, muncul dari arah yang jauh datang menuju ke arah dia itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah mendekat, Abu Hurairah sudah siap pertanyaan. Ternyata begitu Rasulullah sampai di hadapannya, Abu Hurairah ini mau bertanya, ya Rasulullah. Begitu Abu Hurairah katakan wahai Rasulullah, Rasulullah pun tersenyum. Abu Hurairah tidak jadi tanya, langsung tanya, ya apa ya Rasulullah, kenapa tersenyum ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau lapar ya Abu Hurairah? Dikatakan dia, benar ya Rasulullah, saya lapar. Maka apa kata Rasulullah? Kalau begitu ayo kita pergi. Pergi di ternak milik Baitul Mal. Milik Baitul Mal. Ini harta agama. Kalau kita di sini itu namanya harta agama. Agama lu itu Baitul Mal. Nah, pergi di situ ketemu sama penggembalanya, peras susu, satu bejana, satu mangkok. Abu Hurairah lihat susu itu segar, dia mau minum. Begitu dia mau minum, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah jangan, tunggu, jangan engkau minum sendiri. Ya, panggil teman-teman pun di masjid itu tadi, karena barangkali mereka juga lapar sama seperti dirimu. Panggil mereka. Waduh, Abu Bakar pikir, wah, panggil teman-teman sementara di sana ini ada jumlahnya 60 orang. Ada 60 orang mau minum susu satu mangkok kecil ini, waduh bagaimana ini? Sementara dia sendiri sangat lapar. Ya, kalau panggil semuanya bisa-bisa dia nggak kebagian. Atau mungkin kalau kebagian ya paling sedikit saja ya, tidak mampu untuk menutupi rasa lapar. Tapi karena ini adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sami'na wa ata'na. Jawaban orang-orang beriman terhadap perintah Allah dan Rasul itu adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asaina, kami dengar lalu kami abaikan. Bukan. Tetapi sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Abu Hurairah berangkat panggil teman-temannya. Tapi di perjalanan itu dia sudah pikir, kalau ada 60 orang, susu cuma satu mangkok kecil, ya sudah saya panggil mereka, tapi saya minum duluan. Ya, kalau dia minum duluan kan nanti terakhir dari belakang ya terserahlah mau dapat atau mau tidak, ya urusan mereka. Maka dengan semangat Abu Hurairah panggil mereka. Setelah itu dia dengan semangat pula balik ke hadapan Rasulullah. Langsung dia ambil susu satu mangkok itu, dia mau minum. Kata Rasulullah, sabar Abu Hurairah. Dia lihat Rasulullah, ya Rasulullah ada apa? Kata Rasulullah, Abu Hurairah, orang yang memberi itu dari belakang, ya, jangan minum duluan, ini kan ente yang berikan, jadi ente dari belakang, ya. Abu Hurairah pikirannya kacau, ya. Jadi orang susu cuma sedikit, dia dalam keadaan lapar sangat, baru dia dari belakang, orangnya ada 60, ya, bagaimana nggak pikiran? Abu Hurairah, tapi karena ini perintah ya sudah dia kasih minum 1, 2, begitu orang yang ke-10 ya dia sudah mulai ragu, susu ini jangan sudah habis. Kasih orang yang berikut, dia minum, dia lihat, oh syukurlah masih ada. Minum sampai orang yang ke-20, sebelum dia kasih itu dia lihat-lihat orangnya dulu, seolah-olah dia beri isyarat kalau minum jangan banyak-banyak ya, biar saya bisa kebagian. Dia kasih lagi, lihat, oh alhamdulillah masih ada. Terus begitu sampai ke orang yang terakhir.
Ternyata Abu Hurairah lihat, loh susunya masih ada. Dia minum sampai kenyang-kenyang. Sudah kenyang, dilihat, loh masih ada. Dan Rasulullah pun minum susu tersebut, masih ada sisanya. Itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau sekarang Ustadz, kalau begitu saya mau belajar ilmu itu supaya kalau bisa itu nasi 1 kilo bisa dimakan sama 20 orang. Ilmu ini tidak ada, maaf saja. Karena waktu itu Abu Hurairah juga tidak belajar ilmunya. Tapi ini memang terjadi berdasarkan izin Allah dan merupakan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka Abu Hurairah ini juga dia dalam hadis yang mulia ini dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatnya seseorang secara berjamaah itu lebih utama 23 sampai 29 derajat daripada sholat seseorang di rumahnya atau di pasarnya. Jadi seseorang itu dia sholat sendirian di rumah atau dia sholat di pasar, jika dibandingkan dengan dia sholat berjamaah di masjid, itu 23 sampai 29 derajat perbedaannya. Ya. Jadi kalau ibarat dapat uang itu satu orang dia sholat di rumah atau di pasarnya itu dia dapat 1000. Kalau misalnya dia sholat berjamaah di masjid ya dikalikan 23 atau sampai 29. Ya memang ada hadis yang mengatakan keutamaan sholat berjamaah itu lebih daripada 23 atau 29 ya. Sebagaimana datang dalam hadis Ibnu Umar atau hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Begitu pula dalam riwayat Muslim ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jamaah afdalu min salatil faddi bi sab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, itu 27 derajat. 20 apa? 7 derajat ya. Kalau dalam riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Umar itu langsung ditentukan 27 derajat. Tapi kalau di dalam riwayat ini dikatakan kisarannya 23 sampai 29 ya. Nah, Ustadz kalau begitu sholatnya bagaimana ya? Sholatnya ini tentu nanti kita sebutkan keutamaan ini didapatkan karena apa, sebab-sebabnya apa, nanti disebutkan dalam hadis. Kemudian kata apa ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan ini sabdanya, wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa salah la yanhazuhu illa salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid. Ya kata Rasulullah, yang demikian itu karena salah seorang dari mereka apabila dia berwudu lalu dia membaguskan wudunya, kemudian dia mendatangi masjid yang tujuannya itu tidak lain kecuali untuk sholat. Jadi datang di masjid itu bukan untuk musyawarah ya, bukan untuk musyawarah, atau datang ke masjid itu bukan untuk mau tidur, tetapi dia datang ke masjid semata-mata mau sholat. Dia berwudu di rumah, kemudian dia membaguskan wudunya, lalu dari rumah itu dia jalan sampai ke masjid, tujuannya mau sholat dalam keadaan sedang berada dalam keadaan suci. La yanhazuhu illa salah,
dan tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali sholat. Maksudnya orang ini ya karena panggilan sholat itulah yang terpaksa dia harus keluar dari rumah untuk menuju masjid. Bukan karena temannya ada telepon, nanti janjian kita ketemu di masjid, bukan. Lalu dia karena ada janjian lalu dia berangkat ke masjid karena mau ketemu sama teman, di samping itu mau sholat. Nah, ini bukan itu. Tapi semata-mata dia keluar dari rumahnya itu adalah karena memang mau sholat. Ya. Nah. Maka apa? Kata Rasulullah, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan dengan langkahnya itu Allah mengangkat derajatnya, mengangkat baginya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan Allah gugurkan darinya dosa. Dan Allah apa? Gugurkan darinya, atau Allah hapuskan ya kesalahannya. Allah hapuskan kesalahan. Jadi orang kalau dia langkah ya ini dia sudah berwudu dari rumah dengan wudu yang baik ya, dia menyempurnakan wudunya, lalu dia keluar dari rumah itu ke masjid semata-mata untuk mau melakukan sholat di masjid, maka tidaklah langkah kakinya itu yang satu menambah tinggi derajatnya dan yang satunya menghapuskan dosa atau kesalahannya. Jadi semakin banyak langkahnya makin semakin tinggi derajatnya dan semakin banyak kesalahannya yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Naam. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk di masjid. Jadi kalau langkahnya itu panjang jauh ya, semakin lama itu langkahnya semakin, langkah kakinya itu dia menambahkan tinggi derajatnya, dan langkah kaki satunya menyebabkan dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi semakin jauh ya semakin bagus ya. Nah Ustadz, saya karena zaman modern ini saya tidak jalan Ustadz, saya naik sepeda atau naik motor. Ya sudah, ya ibarat putaran ban motor itu ya menghapuskan satu kesalahan dan meninggikan satu derajat. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia masuk di masjid. Nah, fa idza dakhala al masjid, dan apabila dia masuk masjid, kana fi sholati makanati sholatu hiya allati tahbisuhu. Maka ketika dia masuk masjid, maka orang ini terhitung berada dalam keadaan sholat, selama sholat itulah yang menahannya. Maksudnya begini, begitu dia masuk masjid, lalu dia duduk di masjid tunggu waktu sholat. Bukan dia duduk-duduk karena tunggu-tunggu temannya belum datang, bukan. Ya. Atau bukan dia duduk-duduk karena tunggu ada jadwal mau musyawarah misalnya, bukan. Tapi dia duduk-duduk itu benar-benar menunggu sholat. Jadi dia tidak meninggalkan masjid itu karena memang sholat menahan dia. Memang dia sedang menunggu apa? Sholat. Paham ya? Maka selama itu dia terhitung dalam keadaan sholat. Jadi kalau misalnya ini hadirin Bapak Ibu, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, misalnya dari sana datang sampai ke sini tujuannya benar-benar mau sholat, lalu duduk di sini menunggu waktu sholat sampai masuk waktu sholat, maka dalam keadaan duduk-duduk ini terhitung berada dalam keadaan sholat. Terhitung apa? Berada dalam keadaan sholat. Jadi orang berlama-lama di masjid nunggu-nunggu untuk mau sholat itu faedahnya banyak. Ya, kadang-kadang kita ini ya kita beri kesempatan ya. Beri kesempatan jarak antara adzan dan qamah itu agak lama. Maksudnya apa? Ya maksudnya diberikan kesempatan, apalagi dalam keadaan kita sedang berada dalam keadaan musibah, ya supaya orang-orang itu duduk di masjid, jamaah-jamaah itu duduk di masjid, apalagi penuntut ilmu itu duduk di masjid berdoa kepada Allah sambil tunggu waktu sholat sambil berdoa. Kenapa? Karena bainal adana ini, antara dua adzan itu atau doa antara dua adzan itu adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi kadang-kadang ini teman-teman kita kadang-kadang kasih waktu panjang malah dia keluar di luar cerita-cerita, lihat sana, lihat sini. Orang jahil, tidak pernah bisa memanfaatkan kesempatan. Kasihan ya. Ya ini orang miskin. Ya.
Maka kesempatan itu ya kesempatan untuk mendapatkan banyak faedah, bukannya dia merebutnya, tetapi justru dia menyia-nyiakannya. Nah, maka apa di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza dakhala al masjid kana fi sholati makanati sholatu hiya allati tahbisuhu. Maka apabila dia masuk masjid, maka terhitung dia berada dalam keadaan sholat, selama sholat itulah yang menghalangi dia keluar dari masjid, yakni karena memang dia sedang menunggu waktu sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fih. Dan para malaikat senantiasa mendoakan salah seorang dari kalian yang senantiasa berada di tempat sholatnya, di tempat duduknya yang dia sholat padanya. Ya ini ya, di tempat dia sholat itu. Selesai sholat dia duduk, ya dia berzikir, dia baca Quran, dia berdoa dan seterusnya. Maka selama dia masih di situ itu, maka malaikat masih berdoa untuk dia. Ya, insya Allah ya, mendapatkan doa malaikat. Apa doa malaikat itu? Yaquluna, malaikat itu mereka berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'di fihi, selama dia tidak membuat gangguan di dalam masjid itu. Ya, yakni dia tidak teriak-teriak, tidak main-main, tidak bercanda, tapi memang benar-benar dia duduk di situ di masjid itu sambil dia tunggu waktu sholat. Ya lebih bagus lagi kalau dia sambil berzikir, sambil baca Quran atau sambil berdoa. Maka para malaikat itu senantiasa mendoakan dia, yaitu Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya, begitu dan seterusnya. Malam yuhdits fih, selama dia tidak berhadas dan selama dia tidak berhadas. Jadi kalau berhadas ya sudah, keluar dari masjid, wudu lagi, balik lagi. Ya. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadirin Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, kita di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sholat berjamaah. Tentang keutamaan apa? Sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah itu punya keutamaan. Keutamaannya itu antara 23 sampai 29. Kalau dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan 27 derajat. Di dalam lafaz yang lain dikatakan 25 derajat. Ya. Nah, maka ala kulli hal yaitu antara 23 sampai 29. Pertanyaannya, Ustadz, apakah pahala atau keutamaan sholat berjamaah yang seperti ini bisa didapatkan oleh seseorang meskipun dia sholat berjamaah di rumahnya? Jawabannya tidak. Pahala ini dia khusus bagi orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid. Khusus bagi orang yang melakukan sholat berjamaah di mana? Di masjid. Kenapa? Ya karena memang ada hal-hal yang tidak mungkin dicapai bagi orang yang melakukan sholat berjamaah di rumah dengan orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid. Ya, walaupun dia lakukan sholat berjamaah di rumah, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak mungkin dia capai ketika dia berjalan kaki untuk mendatangi masjid melakukan sholat berjamaah di masjid. Hal-hal tersebut ya ini kita sebutkan dalam hadis tadi, yaitu apa? Dia melangkahkan kakinya itu, yang satu meninggikan derajat dan yang satu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kemudian selama dia masih berada di masjid menunggu waktu sholat, maka dia terhitung berada dalam keadaan sholat, ya. Dan begitu dia juga masih berada di tempat sholatnya itu, apalagi kalau sambil dia berzikir, baca Quran atau berdoa, maka malaikat berdoa kepadanya, memohonkan ampunan kepadanya dan seterusnya. Maka karena keutamaan perkara-perkara inilah yang menyebabkan sholat berjamaah di masjid itu 23 sampai 29 derajat lebih tinggi atau lebih utama daripada sholat sendirian atau sholat di tempat yang lain. Ya, meskipun dia lakukan secara berjamaah. Ya, kalau bukan di masjid,
maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari. Baik. Kemudian yang kedua, dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa bolehnya sholat sendirian. Bukan berarti karena sholat berjamaah itu mempunyai keutamaan yang begitu tinggi lalu sholat sendirian itu tidak boleh. Bukan, boleh saja. Tetapi kalau dilihat dari keutamaan ya beda ya, mendapatkan keutamaan yang berbeda. Kenapa kalau sekiranya sholat sendirian itu tidak boleh, maka tidak perlu ada perbandingan bahwa sholat berjamaah lebih tinggi dari keutamaannya daripada sholat sendirian. Tidak perlu ada perbandingan begitu. Ya cukup saja tentang sholat berjamaah ya. Tapi karena sholat bersendirian itu juga boleh, maka di situ ada perbandingan mana yang lebih utama supaya memberikan asumsi bagi orang-orang yang mengejar keutamaan, maka dia memilih dan dia melakukan hal yang lebih utama. Kalau ditanyakan Ustadz apakah hukum sholat berjamaah itu, maka jawabannya para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Di dalam madhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam sebahagian pendapat mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada sekelompok orang melakukan sholat berjamaah ya maka gugur. Tetapi pendapat ahlul hadis mengatakan sholat berjamaah bagi lelaki tanpa ada udzur itu adalah wajib. Adalah apa? Wajib berdasarkan nas-nas yang ada. Dan ini pendapat ahlul hadis, jumhur ahlul hadis adalah pendapat yang paling kuat. Ya. Nah. Dan di sini bukan tempat untuk kita membahasnya. Kemudian yang berikutnya adalah dari pelajaran dari hadis yang mulia ini ya menerangkan kepada kita tentang pentingnya keikhlasan dalam melakukan sebuah amal. Pentingnya keikhlasan dalam melakukan sebuah amal. Hal ini sangat jelas sekali ternampak dalam kata sabda Rasulullah, "Tsumma atal masjida la yanhazuhu illa shalah." Kemudian dia datang ke masjid dan tidak tergerak untuk keluar dari masjid kecuali untuk sholat. Yani tidak ada yang menghalangi ya, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah itu kecuali memang sholat. Jadi memang niatnya ini benar-benar ikhlas keluar itu untuk sholat. Ya, bukan berarti orang ini biasanya sholat di rumah saja, tapi karena kebetulan mau ketemu dengan teman minta ketemu di masjid, jadi dia harus ke masjid. Tujuannya mau ketemu dengan teman, sambil itu ya kalau waktu sholat ya dia sholat. Bukan itu. Kalau yang demikian dia tidak mendapatkan keutamaan yang ada dalam hadis ini. Tetapi kalau niatnya ikhlas benar-benar ke masjid itu tidak ada yang menggerakkannya kecuali memang karena untuk mau sholat, maka dia mendapatkan keutamaan hadis ini. Ya, nah, paham ya? Baik. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis yang mulia ini bahwa di antara tugas malaikat itu adalah mendoakan orang-orang mukmin dan memohonkan ampunan untuk mereka. Jadi malaikat itu punya tugas-tugas banyak ya. Ada malaikat yang punya tugas itu menurunkan air hujan dari langit. Ada malaikat yang punya tugas itu untuk membagi rizki. Ada malaikat yang punya tugas itu untuk membagi-bagi rahmat. Dan malaikat membagi rahmat ini tidak bertemu dengan seseorang dalam beberapa kondisi. Kalau seseorang itu dia berada dalam keadaan janabah sampai dia mandi, seseorang dia berada dalam kamar mandi, dan seseorang ketika dia sedang bersama dengan istrinya, maka ini malaikat tidak bersama dengannya. Malaikat rahmah tidak bersama dengannya. Tapi kalau dia selain daripada tiga keadaan ini, maka malaikat itu selalu bersama dengannya. Ya. Nah, dan malaikat itu banyak sekali. Malaikat itu banyak sekali yang menjaga manusia. Ada malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu malaikat yang menjaga manusia. Menjaga manusia dari apa? Dari bahaya-bahaya yang akan menimpa mereka. Jadi tidak ada bahaya yang bisa menimpa seseorang melainkan itu adalah takdir Allah. Kalau belum takdir Allah, maka malaikat akan menghalau bahaya itu dari dia. Misalnya ada orang dipanah, tapi memang takdirnya panah-panah itu belum kenal dia, maka malaikat akan pindahkan itu mata panah dari dia. Walaupun sudah pas sasarannya, malaikat akan pindahkan.
Jadi yang bukan yang pindahkan itu bukan jin ya, bukan jin, malaikat. Tapi kalau memang takdir Allah, walaupun jinnya itu bersusun-susun sampai di langit, tidak akan pernah meleset. Mata panah itu akan pasti kena dia. Kenapa? Masya Allahu kana wa malam yasha alam yakun. Apa yang Allah takdir itu pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Jadi walaupun malaikat, tidak ada orang, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghalangi takdir Allah. Tidak ada. Oleh sebab itu kalau misalnya takdir Allah itu orang itu dia harus luka, maka misalnya dia terpotong tangannya, takdirnya dia harus luka, maka dia luka. Tapi kalau takdirnya tidak luka, begitu dia terpotong, maka malaikat akan mencegah, maka dia tidak akan luka. Dia tidak akan apa? Luka. Karena malaikat ini banyak sekali menjaga manusia. Nah kalau seseorang dia paham ini, maka dia tidak perlu takut, dan dia tidak perlu pakai jimat, tidak perlu pakai jimat. Nah malaikat akan menjaga dia. Ya, malaikat dari belakang, dari depan, dari samping, kiri, kanan, menjaga setiap orang. Ya, dan menghalau setiap bahaya yang datang kepada mereka. Kadang-kadang kita dengan mobil itu yang harusnya kalau kita itu misalnya sudah harus nabrak, tapi alhamdulillah tidak nabrak. Tiba-tiba aja tidak nabrak. Karena malaikat menghalau kita dari musibah tersebut. Kenapa? Karena memang musibah itu bukan takdir kita. Ya. Maka di sini malaikat itu banyak sekali, tugas-tugas malaikat itu banyak. Sampai seseorang dalam keadaan tidur sekalipun itu dia dijaga oleh malaikat. Dia dijaga oleh apa? Malaikat. Maka tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Dan tidak perlu apa? Bawa jimat kemana-mana. Tidak perlu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan, telah menciptakan ribuan malaikat untuk menjaga manusia. Dan malaikat itu fungsinya, malaikat yang menjaga manusia itu fungsinya untuk menghalau setiap bahaya yang datang kepada manusia, kecuali bahaya yang memang sudah merupakan takdir orang itu. Ya. Jadi kalau bahaya itu bukan takdir dia, maka malaikat akan tetap menghalau bahaya-bahaya itu dari dia. Apakah mata panah, apakah ketabrakan, apakah tertumbuk batu, apakah tertumbuk reruntuhan dan seterusnya. Kalau memang itu bukan takdirnya, maka malaikat akan memindahkan bahaya itu semua dari dirinya. Maka kembali kepada pembahasan kita dalam hadis yang mulia ini, bahwa di antara tugas-tugas malaikat yang begitu banyak, ada tugas malaikat itu adalah mendoakan manusia, mendoakan kita semua ini. Orang-orang ini didoakan oleh malaikat. Jadi orang itu mendapatkan doa yang banyak. Ada orang ketika dia berada dalam keadaan majelis ilmu, dia mendapatkan doa khusus bagi orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Ada orang-orang mukmin yang dia mendapatkan doa dari malaikat kepada orang mukmin. Orang yang berada dalam keadaan menunggu sholat, maka dia mendapatkan doa dari malaikat khusus kepada orang-orang yang berada dalam keadaan menunggu sholat. Maka sangat beruntung kalau orang-orang itu dia menunggu sholat sambil dia memang berada dalam majelis ilmu, maka dia mendapatkan doa yang double-double, ya, mendapatkan doa yang sangat banyak dari para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana apa? Doa-doa malaikat ini sebagaimana tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya ya, surat Al-Mu'min ayat 7 sampai 9. Surat Al-Mu'min ayat 7 sampai 9, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Ayat yang ke-7 sampai ayat 9 surat Al-Mu'min. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah itu, dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Rabbnya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Malaikat-malaikat itu apa? Mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Yaitu apa kata mereka? Rabbana,
wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul adzim. Doa malaikat. Yaitu apa? Para malaikat itu mereka berkata, ya Allah, ya Rabb kami, Rabbana, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan atau agama. Peliharalah mereka dari azab neraka. Ya Allah, ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga. Ini surga Aden ya. Masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Wa adkhilhum jannati Aden allati wa'adtahum. Masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nah. Dan apa? Di sini doa malaikat dan orang-orang yang saleh di antara mereka, istri-istri mereka dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau maha perkasa, maha bijaksana, dan peliharalah mereka dari bencana atau kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana atau kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Wa dzalika huwal fawzul adzim. Nah. Dan yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Di sini doa malaikat ya. Ayat ini menunjukkan malaikat berdoa kepada orang-orang yang beriman. Maka malaikat berdoa kepada orang-orang yang beriman ini ya tentu sejalan dengan hadis Rasulullah di sini. Yaitu apa kata Rasulullah di dalam hadis ini, wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Malaikat itu bersalawat kepada salah satu di antara kalian atau salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat duduknya yang dia sholat padanya itu. Jadi di sini malaikat bersalawat itu maksudnya malaikat memohon, berdoa ya. Malaikat berdoa. Maka apa doa malaikat? Kata Rasulullah, yaquluna Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Maka Masya Allah ya, doa yang bagus. Dan doa malaikat itu doa yang bagus. Maka orang-orang yang demikian ini senantiasa dia mendapatkan doa malaikat. Dan ini adalah suatu bentuk keutamaan yang sangat besar. Ya, orang yang mendapatkan doa malaikat itu keutamaan yang besar. Ya, nah. Jadi kalau seseorang dia ingin untuk mendapatkan doa malaikat, maka hendaklah dia melakukan amalan-amalan yang bisa menyebabkan dia mendapatkan doa malaikat. Dan amalan untuk mendapatkan doa malaikat itu ya banyak. Di antaranya amalan ini yaitu menunggu waktu sholat, berada di tempat di mana dia sholat itu, menunggu sampai waktu sholat berikutnya ya. Dan di antaranya juga adalah seseorang yang berada dalam majelis ilmu dan seseorang yang berada di fisabilillah. Maka ini adalah orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, satu hadis saja insyaallah. Satu kali pertemuan satu hadis. Wallahu taala a'lam bissawab. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.